hadiratmu dengan korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan
Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan pada sore hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau diajar, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau belajar juga banyak tentang firman-Mu supaya kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan terlebih dari semua itu, kami semakin mengenal Engkau, semakin dekat, dan semakin tahu apa yang harus kami lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap dengan Bible masing-masing, dengan Alkitab masing-masing? Yuk kita sama-sama baca di dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Coba teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sering baca firman Tuhan setiap hari? Yang suka baca firman Tuhan, ayo angkat tangannya. Ya, tapi setelah kita baca firman Tuhan setiap hari, apakah kita benar-benar mengerti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita? Atau kita hanya melakukannya karena rutinitas saja? Jawab sendiri ya saudara ya. Itu adalah yang paling tahu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Baca firman Tuhan kita lakukan sebagai rutinitas, berbeda dengan baca firman Tuhan karena kita ingin lebih tahu, lebih kenal, dan lebih mengerti siapa Tuhan kita. Mungkin sebelum-sebelumnya kita juga udah dengar firman Tuhan, bagaimana cara kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, yaitu lewat firman-Nya, lewat membaca firman Tuhan, lewat intimasi dengan Tuhan, lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi selain itu, setelah kita membaca firman Tuhan, sekali lagi saya bertanya, apakah kita mengerti? Apakah kita tahu? Dan apakah kita benar-benar sudah mengenal siapa Tuhan kita lewat firman Tuhan itu, atau hanya rutinitas? Jawab sendiri ya saudara. Oke, hari ini firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yes, that's right. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketika kita menjalani hidup kita sehari lewati sehari, setiap hari, semua aktivitas yang kita lakukan, semua perkataan yang kita ucapkan, ataupun segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita, di dalam hati kita, mau perasaan, mau hanya asumsi atau kepikiran, dan apakah itu benar-benar kita melakukan semua itu karena kita benar-benar mengerti akan firman Tuhan, kita libatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau tidak, atau firman Tuhan itu hanya kita baca pagi hari atau malam hari mungkin, tapi setelah itu kita lupa melakukannya. Hati-hati saudara, di saat-saat seperti ini, hari-hari ini, banyak orang mengatakan bahwa bisnis lesu, pekerjaan susah, dan hidup pun jadi tidak nyaman. Apalagi dengan new normal yang baru juga membuat hidup kita kurang nyaman. Tapi kembali kita harus memikirkan, sebenarnya kalau kita hidup takut akan Tuhan, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, dan bukan hanya hidup di dalam firman Tuhan, tapi kita benar menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, kita akan menjalani hari-hari ini dengan rasa syukur, dengan sukacita, dan membuat hidup kita akan menjadi lebih baik. Bukan lebih buruk, tetapi menjadi lebih baik. Oke, yuk kita sama-sama belajar. Sebenarnya apa sih fungsi firman Tuhan di dalam hidup kita? Sampai firman Tuhan itu begitu powerful, begitu berguna, berkuasa di dalam kehidupan kita, yang bisa mengubah semua aset, semua side, semua bagian dalam hidup kita. Di sini ada 4 hal yang kita pelajari sama-sama, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita buka sama-sama. Sudah? Kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini tertulis 4 fungsi, 4 manfaat daripada firman Tuhan. Yang pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kita akan belajar 4 hal ini hari ini. Siapkan catatan kalau perlu ya, supaya kita benar-benar tahu apa fungsi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita, hidup kita bisa berubah. Hidup kita menjadi sesuatu hidup yang lebih baik. Hidup kita menjadi hidup yang berguna. Hidup kita menjadi hidup yang berdampak yang baik, berdampak yang benar untuk setiap orang di sekitar kita. Yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mengajar, saya sebagai seorang ibu, saya bertugas juga untuk mengajar anak di rumah. Saya juga bermanfaat. Saya juga fungsi saya adalah untuk mengajar anak-anak didik saya di tempat saya bekerja karena saya seorang guru. Apakah itu hanya dilakukan oleh seorang guru atau mungkin yang punya karunia mengajar? Bukan. Tapi sebenarnya ketika saya mengajar orang lain juga, contoh yang paling simpel adalah dalam keluarga sendiri. Mengajar anak kenapa? Karena kita ingin anak kita lebih baik. Kita kepengen, semua ibu-ibu kepengen anak kita itu menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang lebih pintar, anak yang lebih baik, yang bisa hidup dalam kebenaran. Itu mungkin mimpi setiap ibu-ibu yang bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar-benar berguna untuk keluarganya, orang-orang yang benar-benar membawa sukacita dalam keluarganya. Tapi di sini kita bermimpi untuk hal itu dan kita melakukannya dengan cara mengajar. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Ingat saudara, kita punya Bapa di surga yang mengajar kita. Bapa kita di surga mengajar kita buat apa? Apakah Bapa kita di surga mengajar kita karena memang dia itu gak ada kerjaan, atau memang memberikan doktrin-doktrin yang membuat hidup kita berat? Bukan saudara, tapi Bapa kita di surga ingin kita ini menjadi anak-anak yang sukses. Bapa kita di surga ingin kita menjadi anak-anak yang hidupnya benar. Bapa kita di surga ingin anak-anaknya itu menjadi I want you to be better. Aku mau kamu jadi lebih baik. Aku mau kamu benar-benar mengalami sukacita. Aku mau kamu benar-benar itu mengalami hidup yang layak dalam tanda kutip, yang sesungguhnya di mana aku bisa memberikan segalanya buat kamu. Itu Bapa di surga. That's why itu kenapa kita harus benar-benar ketika baca firman Tuhan kita belajar untuk mengerti. Kita belajar untuk memahami. Oh, ini fungsinya ya. Pantesan di dalam firman Tuhan itu banyak ajaran-ajaran ya. Mungkin orang pikir ini Bible ribet amat sih, maksudnya nggak boleh ini, terus habis itu ini salah, segala macam. Tunggu dulu, Bapa kita di surga yang paling mengenal kita. Bapa kita di surga yang paling tahu apa kebutuhan kita. Dan Bapa kita di surga yang bisa mengajar apa yang kamu perlukan. Bisa mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Mengajar kita untuk menjadi seorang pribadi yang benar-benar hidup dalam kebenaran. So, itu fungsi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan dan berusaha memahami, mengerti akan firman Tuhan itu. Karena itu bersifat mengajar kita. Ajarannya mungkin menurut kita berat, tapi tunggu dulu. Bukan soal berat ringannya, bukan soal susah enggaknya, tapi apakah kita mau melakukannya atau tidak. Karena simpel aja, itu pilihan kita. Bapa kita di surga mengajarkan hal itu lewat firman Tuhan, supaya kita setiap hari bisa mengerti untuk hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Kalau kita mau melakukannya, ya bonusnya hidup kita tuh menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, ya itu pilihanmu sendiri dan akan menjadi hidup gua kok biasa-biasa aja ya. Kayak hidup gua nggak berdampak, hidup gua malah jadi lebih buruk. Ayo kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar menerima ajaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh sampai kita mengerti bahwa Bapa kita di surga mengajar kita karena Dia sayang banget sama kita. Bapa kita di surga mengajar kita karena Dia mau kita menjadi orang yang lebih baik. Oke? Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan.
menyatakan kesalahan lewat firman Tuhan banyak. Ya. Terkadang kita dengar khotbah, kita dengar firman Tuhan waktu kita masih ibadah di gereja langsung gitu ya, secara fisik. Langsung misalnya kalau ada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ataupun apa, langsung colek sebelah kiri, colek sebelah kanan ya, pikirnya itu lu tuh gitu kan. Wah, ataupun mungkin orangnya nggak ada di sini nih. Wah, ini cocok nih buat si A nih. Wah, ini cocok nih buat si B nih. Teman-teman, please, mulai hari ini kita belajar apapun firman Tuhan yang dibagikan untuk kita. Mau lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu adalah untuk saya secara pribadi, untuk saudara secara pribadi. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan hari ini, saat ini. Ketika kita buka Bible, kita buka Alkitab untuk baca ataupun saat teduh, percayalah bahwa hari itu Tuhan ingatkan, ini loh yang terbaik buat kamu belajar. Ini loh yang terbaik untuk menyatakan kesalahan. Saya juga seorang manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Ya. Satu kali ketika saya tidak sadar dengan kesalahan yang saya lakukan, karena saya berpikir itu baik, sesuatu yang baik, dan saya melakukannya untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu tujuan yang menurut saya udah benar kok. Saya melakukannya, saya tidak merasa bersalah, saya tidak merasa salah karena saya melakukan itu terhadap si A karena memang saya mau dia lebih baik, atau saya melakukan untuk hal itu karena memang untuk sesuatu yang baik, untuk satu tujuan yang baik. Tapi saat itu juga ketika saya punya satu kebiasaan, saya tidak tahu itu kebiasaan yang baik atau buruk ya, mau di tempat kerja, mau di rumah ataupun dimanapun, ketika saya sudah mulai merasa diri saya sudah tidak bisa dikontrol, diri saya sudah tidak normal lagi, nah saya selalu memilih untuk ke kamar mandi ya. Kalau ke kamar mandi ataupun kalau di rumah mungkin ke kamar, walaupun cuma 5-10 menit, tapi at least setidaknya saya di situ saya belajar untuk connect langsung dengan Tuhan, dan saya minta ampun ya. Ataupun saya kalau saya merasa tidak bersalah tapi orang itu saya sakitin atau mungkin orang itu tersinggung dan lain sebagainya, akhirnya Tuhan menyatakan bahwa ini loh yang kamu lakukan juga nggak benar, bukan begitu caranya. Segala sesuatu ada cara yang terbaik untuk melakukannya. Untuk menyatakan kesalahan seseorang memang bagus sekali. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita tanya Tuhan dulu apa yang harus kita lakukan. Dan untuk diri kita sendiri pun Tuhan bisa menyatakan kesalahan kita. Dan kita nggak bisa deny itu, kita nggak bisa mengelak dari hal itu. Karena Tuhan tahu persis apa yang benar dan salah dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir, saya nggak salah kok. Saya merasa saya nggak salah, harusnya dia yang minta maaf. Tunggu dulu. Jangan seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membela diri atau membenarkan diri sendiri. Kalau kita salah, akuilah kesalahan kita. Kita bilang, itu personal issue, itu masalah pribadi, orang lain nggak boleh tahu. Lakukan itu berdua dengan Tuhan, itu jauh lebih baik. Yang pertama. Kedua, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain dan Tuhan menyatakan kesalahan kita, belajarlah untuk minta maaf duluan. Ketika beberapa waktu yang lalu saya retret dengan anak-anak youth di tempat ini, ada satu sesi di mana kami sharing tentang prinsip hidup yang menurut firman Tuhan nggak benar, dan menurut firman Tuhan itu benar, dan menurut kita itu nggak benar. Menurut firman Tuhan benar, menurut kita nggak benar, dalam arti kita nggak bisa menerima firman Tuhan itu kita lakukan, gitu ya. Saya bertanya kepada anak-anak waktu itu, setelah kita ikutin sesi, ya, satu sesi sebelumnya, menurut kalian prinsip apa yang menurut kalian dari sesi itu yang menurut kalian tidak benar, tapi menurut firman Tuhan itu harus dilakukan, itu adalah benar. Dan anak-anak menjawab bukan kompakan, tapi yang ada satu prinsip yang susah dilakukan adalah minta maaf duluan, walaupun kamu merasa kamu nggak salah. Ya, namanya anak-anak muda ya, mereka berpikir itu nggak fair buat mereka, dan jangankan anak muda, kita pun merasa kok gue harus minta maaf duluan sih, perasaan bukan gue yang salah, kenapa gue harus minta maaf duluan.
Dan ternyata itu prinsip yang memang Tuhan ajarkan, you have to do it. Kamu harus melakukan hal itu, walaupun itu sulit. Dan akhirnya kita sharing beberapa hal. Dan akhirnya saya percaya bahwa firman Tuhan itu saat itu juga membuka wawasan baru kepada setiap kita bahwa iya ya, mungkin buat kita itu sulit, tapi sebenarnya kenapa kita nggak melakukannya? Kenapa kita tidak melakukannya? Satu kali saya mengajar anak saya yang besar yaitu Kefas dengan sangat keras waktu dia masih SD, dan sangat keras. Saya berpikir karena didikan dari orang tua juga dan lain sebagainya, anak semua itu harus dididik secara keras dan disiplin yang tinggi. Dan saya melakukannya dan Kefas menjadi anak yang pendiam, tidak mau ngomong, ya jarang sekali berbicara kepada orang lain maupun kepada saya. Dia nggak punya teman segala macam. Satu kali Tuhan menyatakan kesalahan saya dengan satu tembakan yang luar biasa sekali. Di dalam firman Tuhan itu, ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya berdoa kepada Tuhan, nah Tuhan hari itu juga mengatakan pagi-pagi sekali sebelum Kefas sekolah, you have to ask for apologize. Kamu harus minta maaf kepada anakmu. Ya, karena waktu itu saya dan juga Papa Kefas juga sudah tidak mengerti bagaimana caranya untuk kita takut. Di satu sisi kita juga takut, Kefas kenapa pendiam sekali, sedangkan sebelumnya dia adalah anak yang riang. Dia adalah anak yang hal-hal kecil pun dia bisa ceritakan kepada orang tuanya, tapi beberapa tahun kemudian itu susah sekali dilakukan dan dia sangat tertutup sekali dengan kami. Dan sampai ketika saya sempat melakukan didikan dengan keras dengan pukulan, karena kami merasa ngomong juga nggak ada gunanya. Lalu kami lakukan dengan keras, dengan pukulan, dengan amarah, dengan teguran yang keras dan lain-lain, dan ternyata itu nggak berfungsi sama sekali. Satu kali ketika saya berdoa, saya baca firman Tuhan, dan Tuhan bilang, minta maaf kepada anakmu. Untuk hal ini, kamu yang salah. Saya tersentak, saya itu seperti ditampar, dan saya langsung, di satu sisi ada pergumulan, ada pergulatan di dalam hati. Saya melakukannya karena saya mau sesuatu yang baik buat dia gitu. Tapi Tuhan tetap katakan bagaimanapun kalau firman Tuhan itu lebih kuat, saudara. Nah, firman Tuhan itu benar-benar kuat sekali, dan Tuhan bilang, kamu harus minta maaf. Sebelum dia ke sekolah, saya melakukannya. Saya minta maaf kepada dia. Dan tidak terbendung saya juga waktu itu menangis. Walaupun awalnya saya merasa saya tidak bersalah, tapi Tuhan menyatakan kesalahan saya, dan Tuhan bilang kamu sudah sangat menyakiti dia. Kefas adalah milik Tuhan. Tuhan ingatkan saya ketika saya menyerahkan Kefas ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan bilang dia juga milik Tuhan. Dan Tuhan mengerti hatinya, Tuhan yang tahu hatinya, dan Tuhan mendengar doanya. Dan waktu itu saya minta maaf, saya perbaiki hubungan saya dengan Kefas. Pada pagi itu juga dia menangis, dan waktu itu bukan sesuatu yang instan, saudara. Butuh waktu beberapa tahun juga untuk memperbaiki kesalahan saya. Pelan-pelan. Walaupun saya harus mulai duluan dengan proaktif untuk hal ini. Dan itulah gunanya firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Ya, jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kita percaya bahwa firman Tuhan menyatakan kesalahan kita untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik. Di dalam keluarga, tidak ada salahnya kita sebagai orang tua minta maaf duluan kepada anak kita. Tidak ada salahnya kita sebagai pasangan minta maaf duluan kepada suami atau istri kita, kalau memang Tuhan sudah menyatakan kesalahan kita. Oke? Tuhan bisa menyatakan kesalahan itu lewat firman Tuhan, lewat orang di sekitar kita juga. So, kita harus belajar lebih peka, lebih mengerti akan firman Tuhan. Dan saya mau sebelum saya ke manfaat yang ketiga, saya belum selesaikan tadi. Akhirnya setelah beberapa tahun saya rekonsiliasi dengan Kefas, dan finally dia menjadi anak yang kembali periang, ya. Terus habis itu dia dalam hal kecil maupun dia ulangan 0 pun hasilnya, ataupun dia tidak menyelesaikan tugas pun, atau dia melakukan kesalahan pun, dia sudah bisa open
and say sorry. Why? Karena kita mulai duluan. Why? Karena ketika Tuhan menyatakan kepada kita kesalahan kita dan kita lakukan, itu akan menjadi suatu dampak yang positif buat anak-anak kita juga. Ya, saudara, itu powerful banget dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Wow, firman Tuhan bukan hanya mengajar tapi juga untuk menyatakan kesalahan. Untuk yang ketiga, firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Wow, memperbaiki kelakuan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita setiap hari harus berubah. Kita setiap hari harus menjadi lebih baik. Kita harus jelas-jelas memiliki tujuan hidup yang benar supaya kita bisa mengejar tujuan itu. Kadang-kadang saya berpikir, saya bertanya kepada beberapa orang anak Tuhan, apa tujuan hidup kamu? Pasti bilang, tujuan hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Apa tujuan hidup kamu? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa tujuan hidup kamu? Untuk menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. But untuk mencapai tujuan itu, kita butuh firman Tuhan yang ketiga. Tadi apa firman Tuhan yang ketiga manfaatnya? Untuk memperbaiki kelakuan. Mungkin saudara berpikir, memperbaiki kelakuan. Ya, memperbaiki kelakuan. Karena tindakan kita, tingkah laku kita setiap hari itu yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Memperbaiki kelakuan setiap hari, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki mood, mungkin memperbaiki cara hidup. Kita harus mengalami pembaharuan setiap hari. Kita harus mengalami perubahan setiap hari untuk menjadi lebih baik. Saya yakin saudara dan saya kepengen sekali hidup kita menjadi lebih baik. Tapi apakah kita mau diperbaiki kelakuan kita oleh firman Tuhan? Apakah kita mau memperbaiki kelakuan kita juga? Tuhan sudah mengajarkan Tuhan sudah menuliskan firman-Nya untuk kita memperbaiki kelakuan. Tapi kitanya nggak mau berubah, itu sama saja juga hasilnya nol. Firman Tuhan mengatakan, oh ya saya percaya firman Tuhan, saya punya iman. Tapi firman Tuhan juga mengatakan iman tanpa perbuatan juga adalah nol, adalah kosong, tidak ada hasilnya. Contohnya simpel aja, ketika saya mau masak nasi, terus habis itu saya ada beras, saya bilang, saya percaya, iya, saya bisa masak nasi. Terus habis itu saya ambil rice cooker, saya siapkan bahannya semua, udah ready nih, bahannya udah ready. Saya kasih katakanlah contohnya saya kasih ke Kira masak nasi ya, iya. Terus habis itu saya udah ready, oh ya bahannya semua udah ready. Tapi dia tidak cuci beras, ya. Terus habis itu dia tidak kasih air ke berasnya dan dia tidak colokin rice cookernya. Katakanlah udah sampai colokin pun dia tidak tekan untuk cook. Tapi ada warna, yang ada hasilnya pun tidak ada. Jadi ketika kita mau mendapatkan sesuatu, kita juga harus melakukannya. Kita juga harus memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan apa sih? Coba deh saat ini saudara catat. Ya, saya sering banget catat setiap tahun. Biasanya saya setiap awal tahun saya punya diary. Target yang harus saya capai tahun itu. Dan akhir tahun saya akan menulis kembali target apa yang sudah saya lakukan, target apa yang sudah saya capai. Misalnya awal tahun ini saya menulis. Dan sekarang juga nggak terlambat untuk mencatat, untuk menulis ya. Misalnya kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk. Apa? Misalnya suka bolong-bolong baca firman Tuhan, suka bolong-bolong saat teduh. Ya. Misalnya kedua, apalagi? Susah menerima pendapat orang lain. 3, ya apalagi? Misalnya yang lain-lain lagi. Saudara yang tahu apa yang menjadi kebiasaan buruk dalam kehidupan saudara, ataupun sikap-sikap buruk yang mungkin saudara pikir, kok saya memang wataknya udah begini, udah nggak bisa berubah. Saya memang karakternya udah begini, nggak bisa berubah. Wait, you bisa berubah, Anda bisa berubah, saya bisa berubah. Kalau kita mau diajar oleh firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita. Itu adalah pilihan kita saudara. Kembali lagi, mau berubah atau tidak. Seperti cerita saya tadi, saya orang yang sangat keras mendidik anak. Tetapi karena firman Tuhan menyatakan kesalahan, bukan hanya menyatakan kesalahan, saya minta ampun dan saya tidak memperbaiki kelakuan. Enggak saudara, saya harus memperbaiki kelakuan saya harus memperbaiki sifat saya harus memperbaiki sikap saya
saya harus perbaiki kebiasaan saya. Dan setelah saya memperbaiki kelakuan itu, baru hasilnya kelihatan. So, Anda bisa memilih kalau mau a better life, mau memiliki hidup yang lebih baik, perbaiki kelakuan. Oke. Yang keempat, firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Setiap hari kita baca firman Tuhan, apa fungsinya? Untuk mendidik kita hidup dalam kebenaran. Pernah ada satu orang teman kerja saya, simbol dia bilang, Miss, dia tanya, Miss, saya nggak tahu ini benar atau salah, tapi saya melakukan ini karena menurut saya benar. Apa? Saya bilang kayak apa yang sudah kamu lakukan? Dia bilang bohong-bohong baik, bohong-bohong putih, katanya kayak gitu. Bohong-bohong putih. Emang kau bohong? Kenapa kamu mesti berbohong? Ya supaya tidak memperkeruh keadaan, jadi saya bohong aja. Saya tidak menyatakan yang benar. Soalnya menurut saya kalau saya bilang yang benar, pasti si A dan si B bisa bertengkar. Terus habis itu misalnya kalau saya buka, nanti pasti mereka akan mengalami punishment. Hukuman maksudnya seperti itu. Terus saya bilang, dan kamu damai melakukannya? Dia bilang, iya. Dan saya merasa apa yang saya lakukan sudah benar dan itu berguna untuk semua orang supaya bisa hidup di dalam damai. Saudara, di dalam firman Tuhan nggak ada bohong putih ataupun bohong-bohongan ataupun bohong itu nggak ada. Bohong tetap berbohong. Dan saat itu juga saya bilang, kamu harus minta maaf kepada Tuhan. Kamu harus minta ampun kepada Tuhan. Itu bukan cara yang baik. Menutupi berbeda dengan berbohong. Ya, jadi Tuhan lewat firman Tuhan mendidik kita di dalam kebenaran. Bisa banget, bahkan banyak. Tapi kembali lagi kepada kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan itu atau belum? Kita sudah bisa menghafal semua ayat di dalam Alkitab juga tidak menjamin apakah hidup kita sudah benar di dalam Tuhan atau tidak. Hidup kita bisa benar di dalam Tuhan itu ditunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Bukan pas saudara dan saya ada di gereja berkumpul bareng, ataupun bukan pas saudara dan saya itu ketemu di gereja atau ketemu di kantor, bukan. Tapi ketika kita setiap hari melakukannya, gaya hidup kita setiap hari. Yang nilai siapa? Yang nilai adalah Tuhan. Satu, kedua orang-orang terdekat kita, terutama keluarga. Yang ketiga adalah teman-teman di sekitar kita, mungkin di kantor ataupun di mana. Yang keempat, yang terakhir, baru bisa menilai adalah orang luar seperti atau orang yang kita ketemu hanya seminggu sekali di gereja. Teman-teman, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan ini bisa berfungsi penuh di dalam kehidupan kita. Caranya gampang. Gampang menurut saya, tapi tidak tahu menurut teman-teman. Itu juga satu pilihan buat teman-teman semua. Caranya adalah lakukan firman Tuhan yang kamu baca saat itu. Lakukan semua firman Tuhan yang kamu tahu. Lakukan firman Tuhan yang kamu dapatkan di hari itu. And you see, dan kamu dan saya akan melihat bahwa wow, ketika kita melihat ke belakang, kita melihat agenda hidup kita di belakang beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita akan melihat, oh my God, Tuhan, saya beda ya, saya sudah berubah. Dulu saya seperti begini, dan sekarang saya sudah lebih baik. Dulu saya punya kebiasaan buruk seperti ini, dan sekarang saya sudah membuang semuanya itu. Dulu saya seperti ini, saya tidak tahu cara jalan keluarnya, tapi Engkau menyatakan kesalahanku dan saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau memperbaiki kelakuan, dan saya mau hidup benar, dan saya mau menghidupi firman Tuhan yang saya baca setiap hari. Wow,
Saya yakin hidup saya dan saudara akan berbeda. Saya yakin hidup saya dan saudara akan menjadi hidup yang berdampak. Saya yakin sekali hidup saya dan saudara akan mengalami hidup yang berkemenangan, hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Saudara mau? Pasti mau ya. Karena nggak ada yang mau hidupnya menjadi lebih buruk. Pasti kita mau semua hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang saya sharing pada sore hari ini. Semoga ini menjadi suatu motivasi, menjadi suatu starter yang baik buat kita semua, ya. Supaya kita tidak menganggap baca firman Tuhan atau saat teduhannya sebagai rutinitas, tapi mari kita fungsikan, mari kita aktifkan manfaat dari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan itu bisa bekerja dan berproduksi di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melakukannya terus-menerus. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat saudara yang saat ini ingin hidupmu berubah. Ingin mengalami hidup yang lebih baik. Yang mungkin punya masalah dan ada struggle di dalam hidup kita. Sebenarnya saya salah atau benar. Sebagai yang lakukan, saya lakukan salah atau benar. Dan mungkin saudara yang sedang mengalami suatu pergumulan, suatu penyesalan, ataupun mungkin saudara saat ini sedang ada dalam masalah, ayo kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan, seorang Bapa di surga, yang membekali kami sebagai anak-anak-Mu dengan bekal yang sangat baik, dengan suatu bekal hidup, nilai-nilai kehidupan yang sangat baik di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa hidup lebih baik, supaya hidup kami bisa berdampak buat yang lainnya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, yang sedang mengalami kebimbangan, keraguan dalam kehidupan mereka. Dan juga ya Tuhan, mungkin juga yang sudah memutuskan bahwa hari ini akan berubah, bahwa hari ini menjadi titik awal setiap teman-teman untuk berubah. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan, Engkau melihat setiap hati yang berdoa pada saat ini. Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu akan dihidupi, firman-Mu akan menyatakan kuasa-Mu, firman-Mu akan hidup di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu, setiap fungsi, setiap manfaat, setiap hal, setiap kuasa di dalam firman-Mu akan dihidupi dengan sempurna dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengalami janji-janji Tuhan, supaya kami bisa mengalami hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah berhenti mengajar pada sore hari ini. Aku juga sudah berhenti sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi aku percaya Tuhan, Bapa di surga, Engkau tidak pernah berhenti mengajar kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk menyatakan kesalahan kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk memperbaiki kelakuan kami. Engkau juga tidak pernah berhenti untuk mendidik kami supaya hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini Engkau telah beri kesempatan dan izinkan kami Tuhan untuk mengadakan ibadah online. Kami tahu Tuhan, sesungguhnya kami rindu untuk berkumpul, bertatap muka dengan saudara seiman kami. Namun keadaanlah yang memaksa, yang membuat kami tidak bisa bertemu muka dengan muka. Namun kami yakin dan percaya, dengan kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, maka kami tetap akan bisa bertemu sekalipun hanya di udara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan, di mana Engkau telah izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengajar, mendidik kepada kami semuanya, untuk kami tetap setia dan berharap senantiasa kepada Engkau. Karenanya Bapa, izinkan kami untuk tiada henti-hentinya mengucap syukur dan terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa,
kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi hamba-hamba yang setia melayani Tuhan sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Selamat berhari Minggu, selamat untuk kesehatan kami semuanya dimanapun berada. Penyertaan Tuhan senantiasa ada. Haleluya, amin. Puji Tuhan.